Penanganan praktik prostitusi anak di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka yang menggunakan anaknya itu juga laki-laki, sedang kakaknya laki-laki meminta jual beli karena juga menikah Pendidikan bang ada ya bang, seandainya lah pendidikan yang menengah ke atas mungkin lah ditimbang-timbangnya mungkin gitu. Tapi rata-rata menengah ke bawah bang. Jadi lalunya tuh sepintas saja yang enak-enaknya aja kayak ini aja kan. Tapi kalau kita yang pendidikan yang menengah ke atas bang, otomatis kan menimbang bahwa ini positifnya enak-enak aja. Sulit juga dia cari kerja ya atau mungkin karena pendidikannya rendah ya. Nah itu. Berarti ada di Perda ya Bu kalau prostitusi ini ya Bu? Diatur di Perda. Perda prostitusi untuk itu kan ada, kita ada perda keempat semua dicakup di sini. Oh termasuk ya termasuk prostitusi juga. Nah, ketertiban, kebersihannya. Perda untuk Nomor 14 tahun 2015. 15 tahun 2015. Tahun 15 tahun 2015. Perda keempat. Tahun 4. Tapi ya kita aja juga lagi tindak pidana. Iya. Dan sanksinya juga udah lah Pak. Kita di Perda kan ada tindak pidana juga ada. Sanksinya ya itu kan kita bikin pernyataan mereka terus itu kalau masih mengulangi memang kita bisa proses sesuai dengan undang-undang ini. Kita diserahkan lagi ke dinas sosial. Kalau anak jalanan memang kami serahkan ke P3A. Oh, Nah, 3A selanjutnya pembinaan. Tapi P3A pembinaannya cuma sebentar aja udah keluar gitu. Atau diantarkannya ke tempat tinggalnya. Artinya jangan lagi di jalanan, diberitahukan orang tuanya. sanksinya belajar. Sampai malam-malam kalau untuk institusi yang dewasa itu banyak banget bermulai aja malam orang nanti antar ke dinas sosial pekahian kan. Ada juga kami, tapi itu jarang setiap kali penertiban itu, makanya kami ada bisa menjelaskan banyak untuk anak karena setiap kali penertiban itu jarang terjadi. Jarang terjadi. Ada kami satu hotel anaknya tuh cantik banget, masih polos banget, putus sekolah. Nah itu malah kakaknya tahu kelakuannya Negerta, kopi murah sama kantinnya. Jadi kami tanyain kenapa, karena ekonomi jadi kayaknya dia yang tulang punggung kan. Mamanya aja lagi, bapaknya tidak. Jadi kami nggak pegang kan malam ke hotel. Semalaman di hotel. Satu malam itu bukan hanya satu orang, hanya satu orang karena beberapa jam kami orang selesai kan. Nah, ada lagi tuh orang yang malam lagi, berarti kan dia harus nginap di hotel. Jadi apa dengan orang tua di rumah? Alasannya menginap ke kawan. Nah, orang tuanya tuh masih percaya terus kan setiap malam dia melakukan, setiap malam orang mau pesan dia nih. Nah, alasannya kayak gitu. Tapi kenapa gitu? Memang tuh dari bidang tibung dibebantukan di bidang Binmas. Binmas apa aduan masyarakat ditindaklanjuti oleh yang di lapangan. Kalau kasusnya sendiri Pak, ini Satpam PP ini lebih banyak kan Satpam? Maksudnya kasus satu menurutku Jadi yang kan kalau prostitusi anak jarang ternyata. Yang paling banyak ditangani itu apa masalah yang eksploitasi anak kah? Yang pengamen? nah Yang banyak itu terjadi. sudah topik utama gue ya. Kalau ada melihat pengamen ataupun yang melaksanakan aktivitas di jalan itu pasti ditindaklanjuti. Memang ada dulu ada peraturannya, peraturan nomor 20 tahun tentang masalah keempat, ketertiban, ketentraman, keindahan dan kesehatan. Jadi kalau ada di jalan menemukan aktivitas di jalan itu efek red itu kami amankan, diamankan. Kalau yang Pak Oga itu Pak. Moga, Oga tuh masuk Pak. moga itu apa pengemis lah modelnya.
Kadang di sekarang makin marak lah, makin banyak lah. Nah, bisa nanti pian adukan di bagian kayak pelapung di Pemkot. nanti diantar dekat jembatan kayak kalau pengarah ketika kita sama satpol pp datang sama mobil perlindungan mereka lari tahu Udah tahu lah. Ganti mobilnya bu. Ganti handus ditandainya. jadi kadang-kadang mereka lihat mobil satpol pp aja udah tahu kejar-kejaran tapi sampai nggak dapat tahu mereka lari. Astaga, yang lucu itu kan memang kadang orang tuanya yang ngantar ke titik mereka, habis itu nanti dijemput jam berapa atau orang tuanya mantau. Kata teman saya itu mah orang tuanya aja mantau, tahu kita lalu jauh jauhnya ya. Nah iya, Kalau pengaduannya itu tuh Bu, siapa yang berhak mengadunya ke sini misalnya kayak prostitusi itu orang tuanya kah atau masyarakat kah? semua bisa, Semua bisa kelas. semua bisa. Kadang dari misalkan yang kebanyakan kan yang dekat dengan korban, kemudian korbannya sendiri, atau ketua RT atau siapapun yang dekat di situ silakan, jangan takut. Dan kita biasanya setiap ada kasus itu identitasnya kita jaga kerahasiaannya, tidak bakal bocor. Jadi kepercayaan masyarakat juga sama kita cukup tinggi. Jadi kita memang menjaga privasinya mereka, kita tidak akan ungkapkan gitu, seperti itu. Karena itu menyangkut kehidupan dia selanjutnya kan. Tapi anak pula. Ya, betul. Identitasnya dia memang. Tidak pernah dipublikasikan. Seperti itu. Media massa juga harusnya. Juga Juga kan kadang pokoknya intinya jangan sampai viral lah. Kalau sudah yang orang mau viral, ya udah terlanjur lah. iya harus penanganan lebih kompleks lagi. Seperti itu. Izin Bu, data di sini terkait dengan yang anak tadi adanya yang kekerasan. Jadi 30 kasus tadi ya. Ah, Boleh ya, cerita tiga- lah Bu? Boleh, Boleh kami minta ini. boleh. Ini kan saya minta kasarnya aja nih sama Pak Irul nih. Nah ini kekerasan psikis, kekerasan itu, nah itu kemudian di bawahnya itu dari bulan Januari sampai bulan Juli. Itu pun besok kami ada Zoom meeting, makanya saya minta dia bikinkan data dari BP3A provinsi, minta data Kalau yang itu. khusus anak aja kok Bu, ada yang anak aja. Khusus anak ini kan Siapa Iya, iya, iya. anak itu pada 12 tahun. Oh, Kalau menurut Ibu sendiri Bu, faktor penghambat kita dalam menangani prostitusi ini oleh pemerintah apa Bu? Selain tadi mereka lari tadi pas kita mau menggerebek misalnya. Iya. Menurut Ibu? Berat sih kalau mereka tunjuk ada backingan segala macam harus dicarikan. Tapi kita ada mencoba bawa gitu kan di mana-mana gitu kan ya, mereka punya kayak preman-premannya dibayar sehingga usaha mereka itu tetap bisa lolos. langgeng lah gitu kan ya, usaha-usaha kayak gitu. Ya selain faktor ekonomi itu juga, tapi ya samanya dengan kayak narkoba yang simpang siur beritanya, oh polisi juga banyak pakai narkoba, polisi juga Yang jualan backingin. tuh backingin. Yang backingin. Walaupun kalau dari BNN yang kita dapatkan mereka begitu bekerja keras untuk memberantas narkoba gitu kan ya. Nah fenomena seperti itu kayak kusut gitu kan ya kalau kita lihat kayak gitu. Tapi kalau dari kita sendiri, kitanya kan memang sifatnya menerima pengaduan, walaupun Ya. kita ada upaya preventif kan, pencegahan, instan. Ya, otak mereka terbiasa dengan instan karena HP memang mengajarkan mendapatkan segala sesuatu dengan cara instan. Ya kan, mereka tidak lagi terlatih track memori dan sebagainya. Otomatis itu mempengaruhi karakternya kan, ingin mendapatkan segala sesuatu dari instan. Mereka juga terpapar dengan kehedonisan, jadi otomatis wah ini cakep nih, baju bagus, HP baru segala macam, kan nggak punya. nggak punya, jadi kan itu Bukan, lagi. hal yang paling gampang kan. Ya, jadi sangat wajar di kota besar fenomena itu akan banyak. Ibaratnya kalau kita selama pelanggannya masih ada, kan mereka bertahan karena pelanggan ada, Iya. gitu. Sama kayak kita fenomena anak jalanan, selama yang ngasih di jalan masih banyak,